Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Minggu lalu kita sudah membahas dua ekosistem di wilayah pesisir dan laut, yaitu ekosistem mangrove, kemudian ekosistem lamun. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang dinamika dan perubahan struktur ekosistem di terumbu karang. Nah, terkait dengan terumbu karang, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama bahwa terumbu karang itu hanya mencakup kurang dari 1/4% dari wilayah lautan yang ada di dunia. Di jumlahnya itu hanya sedikit. Kemudian terumbu karang bisa menyumbang keanekaragaman sekitar 4-5% dari seluruh spesies yang ada di bumi. Kemudian terumbu karang juga merupakan rumah atau habitat bagi 25% organisme yang ada di laut. Nah, kondisinya di daerah terumbu karang itu berbeda dengan daerah estuarin, di mana daerah terumbu karang ini kondisi nutriennya itu rendah, tetapi memiliki keanekaragaman atau tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Berbeda dengan daerah estuarin, di mana daerah estuarin itu memiliki nutrien yang tinggi, tetapi keanekaragaman hayatinya itu lebih rendah. Kemudian terumbu karang pada saat ini sudah banyak mengalami kerusakan, hampir sekitar 75% habitat karang itu mengalami kerusakan. Kemudian terumbu karang itu ini terdapat di laut tropis. Jadi pada kisaran lintang 30 derajat lintang utara dan selatan di wilayah tropis yang memiliki suhu perairan kurang lebih 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, kalau kita ke laut, maka kita akan menemui banyak jenis terumbu karang. Ada karang yang keras dan ada karang yang lunak. Ini sebagai contoh bentukan dari terumbu karang. Nah, berdasarkan bentuknya, maka koloni karang atau terumbu karang itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang utama bentuk hidupnya itu adalah ada karang keras dan karang lunak. Nah, karang keras atau biasa disebut sebagai hard coral itu dibagi menjadi beberapa bentuk hidup atau life form. Ada yang bercabang, ini yang bercabang. Kemudian ada yang bentuknya masif atau padat. Contohnya adalah karang otak. Kemudian ada yang bentuk lembaran atau plate. Kemudian ada yang bentuk seperti daun, lembaran tapi seperti daun, ini contohnya. Dan ada yang berbentuk soliter. Ini adalah bentukan hidup dari koloni terumbu karang. Nah, ini contoh gambarnya, ini bentuk karang yang tabulet atau berbentuk seperti meja. Kemudian ini yang berbentuk bercabang. Kemudian ini yang berbentuk daun atau foliose. Jadi kalau Anda ke laut berenang,
menemukan bentuk-bentuk seperti ini adalah bentukan dari bentuk hidup atau life form dari terumbu karang. Ini yang masif, yang disebut dengan karang otak karena bentuknya seperti otak. Kemudian ada yang bentuknya encrusting. Dia bercabang tapi memenuhi hampir tempat hidupnya. Nah, ini adalah distribusi dari terumbu karang. Jadi dia pada lintang 30 di utara dan 30 di selatan. Kemudian kalau kita lihat, maka dari warnanya yang memiliki keanekaragaman tertinggi itu banyak terdapat di Indonesia sampai dengan ke Australia. Lalu apa itu terumbu karang? Kalau kita lihat bentukan seperti ini adalah yang disebut dengan terumbu karang. Lalu karangnya sendiri apa? Karang itu adalah hewan atau hewan karang disebutnya yang berasal dari filum Cnidaria, kemudian dia bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan menghasilkan sekresi yang berupa kalsium karbonat. Jadi bentukan terumbu karang ini itu adalah hasil sekresi dari hewan karangnya. Lalu di mana hewan karangnya? Hewan karangnya banyak terdapat di dalam terumbu karang ini. Jadi bentukan hidup yang bercabang, yang seperti meja itu adalah terumbu yang dibentuk dari hewan karangnya. Jadi terumbu karang ini bukan hewannya, tapi yang ada di dalam terumbu itulah hewan karangnya. Nah, hewan karang itu dibagi menjadi dua. Ada yang mampu membentuk terumbu atau yang disebut dengan karang hermatitik. Kemudian ada yang tidak bisa membentuk terumbu atau ahermatitik. Nah, yang mampu membentuk terumbu ini biasanya hidupnya berkoloni. Dia menempati mangkuk koralit yang ada di dalam karang ini. Dan bentuknya itu seperti polip atau seperti ubur-ubur, tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, lalu si hewan karang ini akan bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Nah, Zooxanthellae ini apa? Itu adalah hewan lain yang bersimbiosis dengan karang. Dia mampu melakukan fotosintesis, kemudian Zooxanthellae ini memiliki warna. Sehingga kalau kita melihat karang yang berwarna-warni, ini adalah warna dari Zooxanthellae-nya, bukan warna dari hewan karangnya. Karena hewan karangnya itu warnanya atau bentuknya adalah transparan. Jadi hewan karang tidak berwarna, yang berwarna adalah Zooxanthellae yang bersimbiosis dengan hewan karangnya. Nah, hasil dari sekresi Zooxanthellae inilah merupakan sumber makanan dari hewan karangnya. Sementara hewan karangnya menghasilkan terumbu yang berfungsi sebagai pelindung bagi Zooxanthellae-nya. Nah, bentuk dari hewan karang itu gambarannya seperti ini. Jadi dia hidup dalam wadah atau rangka yang seperti mangkok ini. Inilah yang disebut dengan polip karang. Ini ukurannya mikroskopis, jadi sangat kecil dan dia hidup di dalam terumbu karang ini sendiri. Dia memiliki tentakel-tentakel ini seperti mahkota yang disebut dengan septa. Ini bagian dari hewan karang. Nah, hewan karang yang mampu membentuk terumbu itu akan membangun terumbunya di tempat-tempat tertentu. Ada yang di pinggir pantai yang kemudian disebut sebagai fringing reef. Ada yang di pinggir-pinggir dari sebuah pulau-pulau kecil yang disebut dengan island fringing reef.
kemudian ada yang di tengah laut yang disebut dengan coral cay, dan ada yang disebut dengan barrier reef atau karang penghalang. Jadi di mana karang ini tumbuh memiliki karakteristik yang berbeda dan dinamakan dengan nama yang berbeda. Nah, di manakah karang ini hidup? Kalau kita bagi berdasarkan zonasi laut seperti pertemuan sebelumnya, maka karang ini lebih menempati daerah yang selalu tergenang oleh pasang. Jadi dia di bawah pasang terendah. Jadi dia selalu tergenang, kemudian perairannya jernih, kemudian cahaya matahari jumlahnya mencukupi. Nah, dari daerah tepi, maka terumbu karang itu akan membentuk atau tumbuh di sepanjang tepian. Kemudian dari tepian ini akan membentuk puncak. Daerah sebelum puncak dari tepi ini disebut dengan paparan terumbu atau disebut dengan reef ledge. Puncaknya ini disebut dengan reef crest. Lalu dari reef crest ini dia akan tumbuh sepanjang tubir dari pantai, kalau kita mengikuti topografi pantainya. Nah, karang yang tumbuh sepanjang tubir inilah yang disebut dengan reef slope. Jadi tumbuhnya sepanjang slope atau kemiringan dari topografi pantainya. Nah, di Australia kita mengenal ada namanya barrier reef dan atol. Atol ini adalah karang penghalang yang terbentuk dari mekanisme perubahan topografi daratan. Jadi awalnya ketika ada sebuah pulau atau sebuah daratan, itu di bagian tepinya ini ditumbuhi oleh terumbu karang atau banyak fringing reef yang hidup di tepian dari pulau. Dia tumbuh dari tepi sampai ke reef crest-nya, sampai dengan daerah paparannya. Nah, kemudian terumbu karang ini yang terbentuk ini akan menjadi karang penghalang bagi pulau tersebut, yang disebut dengan barrier reef. Nah, karena mekanisme tektonik ataupun vulkanik, pulau ini kemudian mengalami degradasi, mulai tererosi, kemudian dalam proses yang lama itu akan menghilang. Nah, karang-karang tepi dan barrier reef tadi yang sudah muncul ke permukaan, setelah pulaunya hilang, itu akan menjadi penghalang yang kemudian disebut dengan atol. Ini adalah mekanisme terbentuknya atol sebagai karang penghalang. Dan bentuk-bentuknya dari karang penghalang ini tergantung dari di mana karang itu tumbuh. Apakah dia didominasi oleh fringing reef atau didominasi oleh barrier reef. Nah, yang nantinya akan membentuk atol ini adalah karang yang membentuk barrier. Jadi biasanya dia ada di puncak atau reef crest setelah paparan terumbu. Ini yang kemudian nanti akan menjadi karang penghalang atau atol. Nah, bagaimana karang berkembang biak? Karang itu bisa berkembang biak dengan dua metode atau dua cara, yaitu secara seksual ataupun secara seksual. Secara seksual terjadi pembentukan gamet antara gamet jantan dan betina yang kemudian akan membentuk atau menghasilkan planula. Planula ini adalah larva karang yang kemudian akan menyebar, kemudian menempel pada
terumbu dan tumbuh menjadi polip atau karang dewasa. Secara aseksual, proses perkembangbiakan terumbu karang itu bisa dilakukan dengan cara fragmentasi. Dari fragmentasi ini kemudian akan muncul polip-polip baru yang kemudian akan membentuk terumbu karang baru. Ini adalah mekanisme perkembangan secara seksual dari terumbu karang. Jadi mereka akan melepaskan alat perkembangbiakannya untuk yang jantan dan betina. Ini biasanya pada pagi hari. Dan kalau kita pagi hari kemudian berenang itu merasakan banyak gatal, itu biasanya dari larva karang yang tumbuh. Nah, karang kita ketahui hanya hidup di daerah tropis karena karang memiliki persyaratan tertentu untuk hidupnya, di mana suhu airnya itu kisarannya antara 23 sampai 25 derajat Celcius dan bisa mentolerir sampai 40 derajat Celcius, tapi ini pada kondisi tertentu saja. Kemudian bisa hidup sampai kedalaman kurang lebih sekitar 50 meter, tetapi pertumbuhan optimal itu sampai kedalaman 25 meter. Kemudian salinitas perairan itu antara 30 sampai 36, kemudian perairannya jernih, memiliki gelombang yang relatif besar dengan sedimen yang kecil atau yang bebas dari sedimen. Nah, apa fungsi dari ekosistem terumbu karang ini? Terumbu karang ini menjadi rumah bagi banyak organisme, mulai dari hewan vertebrata, kemudian dari kelompok ikan, reptil, sampai dengan hewan-hewan lain, ataupun organisme lain dari kelompok alga. Sehingga daerah terumbu karang itu menjadi daerah yang memiliki keanekaragaman yang paling tinggi. Nah, kondisi terumbu karang yang memiliki keanekaragaman yang tinggi itu karena adanya hubungan antar organisme pada jalur rantai makanan atau jaring makanan, sehingga ketika salah satu organisme ini dihilangkan dari ekosistem terumbu karang, itu akan menyebabkan gangguan dari ekosistem terumbu karang tersebut. Nah, lalu apa fungsi dari terumbu karang? Sebelumnya sudah kita bahas hubungan antara ketiga ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun. Fungsi secara ekologis terumbu karang ini adalah melindungi wilayah daratan dari gelombang dan arus yang kuat, sehingga energi sampai daratan itu sudah menjadi kecil. Kemudian fungsi lainnya adalah tempat mencari makan, tempat tinggal, tempat untuk bereproduksi bagi organisme yang menghuni terumbu karang. Lalu untuk manusia bisa sebagai tempat atau daerah penangkapan ikan, kemudian bisa menjadi tempat pariwisata dan sumber bahan baku untuk farmasi atau obat-obat. Kemudian akhir-akhir ini terumbu karang itu mengalami ancaman yang besar dari adanya fenomena pemanasan global atau naiknya suhu permukaan bumi. Dampak dari pemanasan global ini cukup signifikan bagi terumbu karang. Nah, pemanasan global yang terjadi itu akan mengakibatkan adanya kenaikan suhu laut, kemudian
Yang kedua adalah menyebabkan terjadinya peristiwa yang disebut dengan asidifikasi atau pengasaman dari air laut atau kondisi air laut yang pH-nya itu akan turun. Nah, fenomena pemanasan global atau perubahan iklim itu ditandai dengan naiknya konsentrasi dari CO2 yang sudah diteliti, sudah mulai dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ada peningkatan yang cukup tajam dari konsentrasi CO2. Jadi kalau kita gambarkan, ada hubungan antara emisi karbon atau emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, dari industri dan sebagainya, sehingga terjadi peningkatan karbon CO2 yang ada di atmosfer. Nah, dari emisi karbon yang meningkat, kemudian konsentrasi CO2 yang meningkat di atmosfer, diikuti dengan peningkatan temperatur atau suhu yang ada di bumi. Nah, proses inilah yang akan berdampak terhadap ekosistem yang ada di bumi, terutama ekosistem terumbu karang yang ada di laut. Dampak terbesarnya adalah adanya peningkatan konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer yang nanti akan berdampak pada ekosistem laut. Nah, terumbu karang atau karang itu biasanya berasosiasi dengan berbagai banyak hewan. Ada koralin alga, ada ikan. Kemudian yang paling dominan adalah bahwa karang ini bersimbiosis dengan zooxanthellae. Nah, sebagian jenis koralin alga ataupun zooxanthellae ini adalah organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis, maka sumber atau bahan yang utama diperlukan itu adalah karbon dioksida. Nah, tadi dari peristiwa perubahan iklim, konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer itu akan meningkat. Nah, karena konsentrasi di atmosfer meningkat, maka CO2 itu akan terdifusi ke laut. Sehingga CO2 yang ada di atmosfer akan masuk ke laut, kemudian akan bereaksi dengan air laut. Nah, proses dari CO2 yang masuk ke air laut, kemudian akan berinteraksi dengan air laut, itu akan membentuk persenyawaan baru. Jadi CO2 yang ada di atmosfer itu akan masuk ke air laut melalui proses difusi. Ini akan berfungsi sebagai bahan dari proses fotosintesis, di mana dia bereaksi dengan air, kemudian dengan klorofil dan sinar matahari, dia akan membentuk senyawa seperti persenyawaan karbohidrat dan menghasilkan oksigen sebagai hasil sampingan proses fotosintesis. Nah, proses ini itu akan terjadi optimal jika konsentrasi CO2 yang ada di laut itu dalam jumlah yang sesuai. Tetapi dengan pemanasan atau perubahan iklim global, jumlah CO2-nya yang terbentuk itu menjadi sangat banyak. Atau jumlahnya berlebihan untuk proses fotosintesis. Sehingga karena jumlahnya berlebihan, nanti terumbu karang itu akan mengalami kerusakan
yang disebut dengan coral bleaching atau pemutihan karang ini. Jadi karang-karang ini akan mengalami pemutihan. Nah, kenapa mengalami pemutihan? Karena zooxanthella yang ada di karang ini sudah tidak ada lagi atau sudah mati atau sudah menghilang. Sehingga karang-karang ini berwarna putih. Jadi tadi disebutkan bahwa karang atau terumbu karang yang berwarna-warni itu adalah warna dari zooxanthellanya. Jadi ketika zooxanthellanya sudah pergi, sudah hilang, maka karangnya akan putih, tidak berwarna lagi. Nah, kalau ini yang tersisa adalah hanya terumbunya. Hewan karangnya juga ikut mati. Karena zooxanthella juga berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan karang tadi. Jadi kalau zooxanthellanya mati atau hilang, maka hewan karangnya juga akan mati. Yang tersisa adalah terumbu yang kemudian warnanya ini akan mengalami pemutihan. Berbeda kalau terumbu karangnya masih sehat. Ini adalah ancaman lain dari terumbu karang selain dari perubahan iklim tadi atau pemutihan, penggunaan bahan peledak, kemudian diinjak-injak ataupun karena jangkar kapal. Kemudian ketika terjadi pencemaran nutrien, maka daerah terumbu karang ini akan didominasi oleh pertumbuhan alga, sehingga karangnya akan tertutupi. Kemudian penggunaan racun untuk penangkapan ikan juga akan merusak karang. Kemudian karang rusak juga karena ditambang oleh manusia untuk bahan bangunan. Kemudian pencemaran seperti tumpahan minyak ini juga menjadi ancaman bagi terumbu karang. Ancaman yang lain adalah adanya faktor perubahan dari lingkungan seperti perubahan suhu, perubahan nutrien, perubahan salinitas, dan yang paling berpengaruh adalah adanya perubahan dari konsentrasi karbonat atau konsentrasi dari karbon yang ada di air. Nah, ini berlanjut dari dampak pemanasan global tadi. Dan terumbu karang yang hidup di perairan tropis itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi dampak dari pemanasan global itu akan sangat berpengaruh terhadap karang karena terumbu karang ini sangat sensitif. Hingga akibatnya tadi adalah bleaching ataupun karang kehilangan zooxanthella. Ini bisa menyebabkan adanya kematian dari terumbu karang. Nah, hampir sekitar 60% karang yang ada di dunia itu hancur atau mati karena dampak dari bleaching atau pemanasan global. Ini gambaran tentang bagaimana proses bleaching itu terjadi. Jadi karangnya akan berwarna putih. Nah, lalu kembali ke faktor perubahan iklim tadi, adanya peningkatan CO2 di atmosfer itu akan meningkatkan CO2 yang ada di lautan. Jadi CO2 di atmosfer akan terdifusi ke laut, kemudian akan bereaksi dengan H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, H2CO3 itu nanti akan terurai menjadi karbonat HCO3 min dan melepaskan ion H positif. Nah, peningkatan ion H positif itu akan mengurangi pH. Nah,
karena pH-nya berkurang, maka dari HCO3 negatif ini itu tidak terjadi atau tidak teruraikan menjadi bikarbonat. Atau dengan kata lain, HCO3- itu seharusnya dia terurai menjadi CO3 2-. Tetapi karena pH-nya turun, CO3 2- yang terbentuk itu menjadi sedikit atau kurang. Nah, CO3 2- ini merupakan bahan dari pembentuk rangka bagi organisme yang membutuhkan karbonat sebagai bahan baku pembentukan rangka atau pembentukan cangkangnya. Nah, prosesnya di gambarannya adalah seperti ini. Dalam kondisi normal, CO2 akan bereaksi dengan H2O ini dalam proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis itu akan diuraikan dalam proses respirasi. Nah, hasil dari respirasi itu juga menghasilkan CO2, sehingga akan menambah konsentrasi CO2 yang ada di perairan atau yang ada di laut. Nah, jadi CO2 yang ada di laut itu akan membentuk asam karbonat atau H2CO3, yang dia akan terurai itu membentuk HCO3 dengan melepaskan ion H positif. Nah, proses pembentukan HCO3 dan melepaskan H positif ini akan menurunkan pH, sehingga pembentukan CO3 2- itu tidak terjadi. Nah, CO3 2- itu harusnya bereaksi dengan Ca2 positif, sehingga nanti terbentuk CaCO3. Nah, CaCO3 ini adalah bahan bagi hewan yang memiliki rangka atau cangkang dari kapur, seperti terumbu karang, kemudian gastropoda atau siput, nah yang membutuhkan kalsium karbonat. Proses ini disebut dengan klasifikasi atau pembentukan kalsium karbonat. Nah, kalau CO3 2- itu tidak terbentuk, maka proses kalsifikasi ini tidak terjadi. Nah, kalau proses klasifikasi tidak terjadi, maka bahan baku bagi organisme yang membutuhkan kapur itu tidak terbentuk. Sehingga hewan-hewan seperti gastropoda, kemudian terumbu karang akan mengalami kekurangan kapur sebagai bahan untuk pembentukan rangkanya. Sehingga cangkang dari hewan-hewan seperti ini itu akan menjadi lunak atau mudah rapuh. Ini adalah dampak dari perubahan ataupun peningkatan konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer sebagai dampak dari perubahan iklim yang kemudian akan menyebabkan peningkatan CO2 yang ada di lautan yang menyebabkan peristiwa asidifikasi atau peningkatan pH air laut, di mana peningkatan pH air laut itu akan mencegah pembentukan kalsium karbonat. Nah, dari mana proses pemanasan global ini?
akan berdampak terhadap terumbu karang, bahwa fungsi dari terumbu karang ini sebenarnya bisa mencegah terjadinya proses pemanasan global. Jadi pada kondisi alami, sebenarnya terumbu karang ini bisa melindungi dirinya sendiri ketika terjadi peningkatan temperatur. Karena terumbu karang itu mampu menciptakan pelindung seperti awan yang melindungi dirinya dari pemanasan. Nah, bagaimana karang membentuk pelindung ini? Karang itu mampu menghasilkan senyawa kompleks yang disebut dengan dimetil sulfida atau DMS. DMS ini akan dilepaskan oleh terumbu karang ke atmosfer sehingga akan melindungi daerah yang melepaskan DMS ini, karena DMS ini akan membentuk awan yang bisa mencegah dari sinar matahari yang masuk ke bumi atau yang ke perairan. Jadi DMS yang dilepaskan itu akan membentuk awan atau membentuk sistem awan, sehingga sinar matahari yang masuk itu akan dipantulkan kembali oleh awan-awan ini, sehingga proses pemanasan itu tidak terjadi. Lalu selanjutnya kembali ke proses asidifikasi tadi. Kondisi pH perairan itu sangat ditentukan oleh adanya konsentrasi CO2. Mana proses asidifikasi tadi adalah proses peningkatan pH yang terjadi karena adanya pelepasan ion H positif. Ion H positif ini itu dilepaskan oleh bikarbonat atau HCO3. Nah, pada kondisi pH yang rendah, maka pembentukan karbonat atau CO3 itu tidak terjadi. Nah, proses inilah yang kemudian disebut sebagai pengasaman atau asidifikasi di lautan. Nah, dampaknya ketika proses pembentukan karbonat itu tidak terjadi, maka beberapa hewan yang membutuhkan kalsium karbonat itu akan mengalami dampak seperti rangka ataupun cangkang yang semakin lemah atau menjadi lebih rapuh. Nah, itu terkait dengan dinamika atau perubahan ekosistem yang ada di terumbu karang. Ya, dan dampak yang terjadi atau ancaman terhadap terumbu karang yang berasal dari dampak pemanasan global. Nah, mungkin pembahasan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.